Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian pertama. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan lanjutkan bahasan terkait dengan analisis node pada rangkaian yang terdapat sumber tegangan. Sudah kita bahas sebenarnya pada dua video sebelumnya, namun kita akan lengkapi lagi dengan satu contoh soal ya. Ini adalah contoh soal yang ketiga. Baik, soalnya sudah saya tuliskan di sini ya. Tujuan kita adalah atau tugas kita adalah menentukan semua tegangan node pada rangkaian berikut. Ini sudah ada node referensinya, sudah ditentukan di sini. Jika kita lihat node-node yang ada selain node referensi, tentu saja adalah pertama ini ya. Kita misalnya ini node 1, kemudian ini adalah node 2, ini adalah node 3, dan ini adalah node keempat ya. Ingat, node itu adalah titik yang menghubungkan atau menyambungkan cabang ya. Nah, kita perhatikan bahwa sumber tegangannya ada yang atau terhubung oleh node-node non-referensi ini. 1 dan 2 non-referensi, demikian pula 3 dan 4 untuk sumber tegangan tak bebas ya. Nah, kalau terhubung atau sumber tegangan terhubung pada 2 node non-referensi, maka ini dapat dipandang sebagai satu buah node. Kemudian kita sebut sebagai supernode kan ya, sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Oke, jadi ini akan bentuk supernode, kemudian ini juga akan bentuk supernode ya. Baik. Langkah pertama kita coba misalkan dulu arah arus ya pada tiap-tiap cabang ya. Nah, kita lihat di sini, misalnya di sini arusnya adalah I1 misalnya. Ini adalah I1, kemudian ini arusnya misalnya ke sini I2 ya. Kemudian di sini ada I3, di sini ada I4 ya. Dan yang terakhir ini adalah ada I5 di sini ya. Dengan arah begini ya. Jadi kita sembarang saja menentukan arah arus ya. Nah, oke, sudah kita tentukan. Kemudian tegangan node-nya masing-masing itu saya di sini adalah P1 ya. Dengan katakan ya ini terhadap referensinya kan di sini ini titik 0 ya, tegangannya 0 atau potensialnya 0 di sini ya. Maka ini katakan ini positif, jadi ini adalah V1 di sini. Kemudian nanti di sini tentu saja pada sumber tegangan juga ada pada sumber arus di sini ada tegangan ya. Tegangannya adalah V2 terhadap ini ya. Jadi ini lebih katakan lebih tinggi. Ada V2 di sini. Kemudian di sini ada V3. Ini V3. Kemudian di sini ada V4 gitu kan ya. V4. Oke. Kita bisa terapkan KCL dulu atau juga boleh KVL dulu ya. Karena kan ingat kalau ada supernode kita terapkan KVL pada supernode ya. Kita coba KVL saja dulu pada supernode ya. Pada supernode 1 2 ya. KVL pada loop yang melibatkan supernode 1 2. Sini ya. Kita buat loopnya yang ini. Ini loop yang pertama ya. Nah, kita jalan-jalan dari sini. Ketemu dulu negatif V1 ya. Di min V1. Kemudian ke sini plus 20 volt ya. Plus 20 volt. Kemudian ke sini plus V2 ya. Plus V2. Plus V2 sama dengan 0. Kita bisa tuliskan 20-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 20. Namun supaya yang min 20 jadi positif maka kita kalikan dengan negatif. Berarti ini jadi V1 minus V2 jadi minus 20 sama dengan 0. 20-nya minus 20 pindah ke kanan.
Oke, kita dapatkan ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua atau loop yang kedua ya, KPL pada loop yang kedua yang melibatkan supernode ini ya, 3 dan 4 ya. Jadi kita buatkan di sini. Nah, ini loop yang kedua. Jalan-jalan dari sini dulu. Atau kita tulis dulu ya. Jadi KPL pada loop 2. Dari sini berarti minus V3 dulu ya. Minus V3. Kemudian ke sini plus 3Vx. Plus 3Vx. Kemudian plus V4 sini ya. Plus V4. Plus V4 sama dengan 0. Nah, Vx, nah ini kan sebenarnya tegangan di sini nih. Tegangan pada 3 ohm tidak lain adalah selisih dari tegangan node 1 dan tegangan node 4. Jadi Vx itu sendiri ya, kita bisa ganti menjadi V3, berarti 3 ini V1 min V4 gitu kan. Ya. V1 min V4 plus V4. Ya, kenapa kita ganti seperti ini? Karena yang kita cari adalah tegangan node. Kalau Vx kan bukan tegangan node ini ya. Oke. Baik. Berarti di sini kita bisa dapatkan 3V1, 3V1, kemudian V2-nya tidak ada, langsung V3 berarti min V3 ya. Min V3. Kemudian 3V4 negatif, min 3V4 plus V4, berarti min 2V4 ya. Min 2V4 sama dengan 0. Oke, kita dapatkan ini persamaan. Kita sudah terapkan KVL pada loop yang melibatkan sumber tegangan. Nah, sebenarnya kita bisa dapatkan juga loop yang satu lagi di sini ya. Ini juga melibatkan ini, tapi cukup sebenarnya dengan menggunakan dua ini karena sudah terwakili dua-duanya ya. Kemudian kita terapkan KCL. KCL pada supernode. Supernode 1 2. Nah, jadi kalau kita jadikan 1 2 sebagai supernode ini, perhatikan arus yang keluar atau masuk supernode ya. Ada I1 keluar, ada I2 keluar, ada 10 ampere sumber arus masuk ya, dan ada I3 keluar. Jadi I1, I2, I3 keluar, yang ini masuk ya. Nah, boleh dengan jumlah aljabar arus sama dengan 0 atau ya. Jadi kan prinsipnya bahwa arus yang masuk dengan yang keluar supernode harus sama. Berarti nanti akan diperoleh bahwa I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3 akan sama dengan arus yang masuk ke supernode sini, yakni 10 ampere. Nah, untuk ini kemudian kita kombinasi dengan hukum Ohm ya. I1, nah I1 sini, nah ini I1 kan ya. Berarti kan tidak lain V1 dikurangi V4 dibagi dengan 3 ya. Di V1 min V4 dibagi dengan 3. Kemudian I2 yang ini adalah V1 dikurangi 0 ya, dibagi dengan 2 ya. Jadi berarti V1 dibagi dengan 2. I3, nah ini. I3 adalah selisih antara tegangan node 2 dan tegangan node 3, V2 min V3 dibagi dengan 6 ya. V2 min V3 dibagi dengan 6. Ini sama dengan 10 ya. Nah, ini supaya penyebut ini hilang, kita kalikan dengan KPK-nya ya, 6. Kita kalikan dengan 6, berarti ini jadi 2 ya. 2V1 min 2V4, ini jadi 3, 6 dibagi 2, 3 plus 3V1 ya. 3V1 ini hilang, 6-nya jadi plus V2 min V3 sama dengan ini jadi 60 kan, kalikan. Kita kumpulkan yang V1 berarti 5V1 ya, 5V1. Kemudian V2-nya sendirian jadi plus V2. V3-nya ini dengan ini ya. 3V1 sorry.
V3-nya sendiri juga ini, sorry. Jadi ini min V3, oke. Berarti min 2V4 ya. Min 2V4 sama dengan 6. Ini persamaan. Nah, kita memerlukan satu persamaan lagi karena ini kan variabelnya ada 4 ya, V1, V2, V3 dan V4. Ya, kita perlu satu variabel. Dan yang ya itu tentu saja kita dapatkan karena kan kita belum menerapkan juga di sini ya. Apa namanya? KCL pada supernode yang kedua. Ini supernode yang kedua. Oke. Pada supernode 3, 4. Ada arus I1 masuk, ada I3 juga masuk, kemudian I5 keluar, dan I4 keluar. Oke. Yang masuk positif, yang keluar negatif. Ya, berarti kita tuliskan I1 plus I3 KCL pada supernode 3, 4 ya. Tadi ada I1 masuk, I3 masuk, kemudian I4 keluar, dan I5 juga keluar. Ini jumlahnya harus sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita masuk apa? Gunakan lagi hukum ohmnya. Yang I1 tadi adalah V1 min V4 per 3. Kemudian I3-nya V2 min V3 per 6. I4-nya V3 ya dibagi 4, I4 I5-nya V4 dibagi dengan 1 ya. Oke. V1 min V3 maaf V4 ya. V1 min V4 per 3. I3 tadi V2 min V3 per 6 ya. Kemudian I4 V4 per berapa tadi? V4 V3 maaf. I3 V3 I4 V3 dibagi 4 ya. V3 dibagi 4. Maaf ini V3 dibagi 4. V3 per 4 dan yang I5 adalah V4 ini ya. Per 1 tadi ya. Ini 364 KPK-nya adalah 12 ya. Kita kalikan 12. Berarti 4 ini, 4V1. 4V1 min 4V4. Kemudian ini berarti 2 ya, 12 dibagi 6, 2. 2 plus 2V2. 2V2 min 2V3. Kemudian 12 bagi 4, 3. Berarti min 3V3. Kemudian min 12V4 sama dengan. Oke. Kita dapatkan berarti 4V1. 4V1 min. Yang V2-nya berapa? Oh, satu aja ya. Plus berarti ya. Plus 2V2 ya. Kita urutkan begini ya. Yang V3 min 2V3 min 3V3 berarti min 5 ya. Min 5V3 min 5V3. Kemudian 5V3 V4-nya min 4 ditambah min 12 jadi min 16. Min 16 V4 sama dengan 0. Oke, kita dapatkan persamaan yang keempat. Nah, dari 4 persamaan tadi kita ungkapkan dalam bentuk matriks ya. Dalam ungkapan matriks kita lihat koefisiennya dulu ya. Yang pertama ini hanya ada koefisien P1 dan P2 berarti 1 min 1 0 0 20 ya. 1 min 1 P1 min 1 0 0 1 min 1 0 0 nanti di sini 20. Nanti kan begini.
Ini berarti nanti ada P1, P2, P3, P4 gitu kan. Sama dengan, nah, tinggal masukkan koefisiennya aja ya. Kemudian persamaan yang kedua ini ya, 3 min 1, sorry, V2-nya tidak ada di sini, berarti 3, 0, min 1, ya, berarti ya, 3, 0, min 1, min 2, 0. 3, 0, min 1, min 2, 0. 3, 0, min 1, min 2, 0. Ya. Oke. 3, 0, min 1, min 2, 0. Oke. Kemudian yang ketiga, ini 5, 1, min 1, min 2, 60. 5, 1, min 1, min 2, 60. 5, 1, min 1, min 2, 60. Oke. Ya, 5, min 1, min 5, 1, min 1, min 2. Oke. Yang keempat, nah ini masukkan. Ya. Berarti 4, ini 2, ya. 4, 2. Kemudian min 5, kemudian min 16. Sama dengan 0. Nah, kita dapatkan ini adalah matriks 4 kali 4. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan aturan Cramer, ya, ini sebenarnya kita juga bisa menggunakan aturan Cramer ya, dengan mencari determinan untuk matriks 4 kali 4. Jadi nanti tinggal misalkan cari dulu determinan ini, kemudian untuk mendapatkan D1, kalau mendapatkan P1, kita tinggal ganti kolom pertama dengan ini, ya, kita dapatkan determinannya. Demikian pula seterusnya, kalau cari P2, gantikan kolom kedua dengan ini, dapat juga determinannya. P3 berarti gantikan di sini nanti, ya, yang ini saja kita gantikan. Dan yang terakhir, kalau kita dapatkan P4, kita gantikan yang kolom keempat ini. Oke, nah, selain menggunakan aturan Cramer, juga sebetulnya kita bisa menggunakan metode eliminasi Gauss. Ya. Jadi saya akan coba gunakan metode eliminasi Gauss. Ya. Gunakan metode eliminasi Gauss. Kita tinggal tuliskan lagi matriksnya ini. Kita gabung dengan ini ya. Jadi supaya ini 1 min 1 0 0 20, kita tulis begini. Nah, ya. Namanya matriks yang diperluas. Kemudian 3 0 min 1 min 2 0. Kemudian 5 1 min 1 min 2 60 ya. Dan yang baris keempat 4 2 min 5 min 16 kemudian 0. Oke, ini matriks yang diperluas. Nah, untuk mengingat kembali metode eliminasi Gauss ya, kalian bisa cek video saya di playlist matematika teknik ya. Matematika teknik 1 ya. Tentang sistem persamaan linear. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita buat di bawah angka 1 ini 1 sebagai pivot ya. Ini kita nolkan dengan cara operasi baris elementer ya. Kita bisa lakukan yang baris pertama tetap jadi 1 min 1 0 0 20 tetap. Nah, ini 1 ini 3. Ya, jadi 1 3. Jadi ini supaya kita samakan dulu, berarti yang baris kedua biarkan baris ke 1 kita kalikan dengan 3. Jadi berarti baris kedua
dikurangi 3 baris ke 1. Baris ke 1 dikurangkan, dikalikan dengan 3 dulu, ya, supaya sama angkanya. Kemudian supaya jadi 0 ketika dieliminasi, maka ini harus dikurangkan. Ya. Coba ya, berarti kan 3 dikurangi 3 kali 1 adalah 0. Sehingga ini dijamin 0. Ini kan. Nah, kemudian berikutnya yang ini ngikut gitu ya. Berarti ini 0 dikurangi 3 kali dikurangi 3 kali min 1. 3 kali min 1 adalah min 3. Min 3 berarti plus 3. Ini jadi 3. Jadi positif. Kemudian min 1. Min 1 ini. Kemudian 3 kali ini berarti 0. Tetap min 1 ya berarti ini. Ini tetap min 1. Kemudian ini min 2. Nah, ini juga tetap min 2. Karena kan 3 dikalikan dengan 0 adalah 0. Ini tetap min 2. Ini 0 dikurangi 3 kali 20. Jadi min 60 ya, min 60. Ini jadi min 60. Oke. Kemudian baris ini, nah ini juga kita harus nolkan juga di bawah ini 1. Jadi ini harus nolkan di sini nih. Nah, supaya 0, supaya di sini 0, maka yang ini kita kalikan dengan 5, sama dulu ya, kalikan 5. Berarti baris ke 1 kita kalikan 5, 5 kali baris 1, yang baris ketiganya tetap, nah supaya jadi 0 dikurangi ya, kan 5 dikurangi 5 kali 1 adalah 0. Nah, berikutnya ikut unsur berikutnya ya. Ini berarti 1 dikurangi 5 kali min 1. 5 kali min 1 adalah min 5. Min 5 jadi positif ya, 5. Jadi 1 ditambah 5 berarti 6. Kemudian baris 3. Min 1 dikurangi 5 kali 0 ya, berarti tetap min 1. Ini tetap min 1, ini juga tetap min 2 ya, karena ini 0. Ini min 2. Sekarang ini 60. 60 dikurangi 5 kali 20 dikurangi 100 jadinya ya. 60 dikurangi 100 berarti min 40. Ini jadi min 40. Oke. Kemudian, nah ini juga sama, ini kita nolkan di sini nih. Nah, ini 4, ini 1, berarti baris pertama kita kalikan dengan 4 ya. Jadi 4 kali baris ke 1. Berarti ini baris ke-4. Nah, kita kurangi lagi kalau gitu ya. Berarti 0 ya ini berarti 2 dikurangi 4 kali min 1. 4 kali min 1 min 4 diminkan jadi plus 4. Berarti 2 ditambah 4 jadi 6 ya. Kemudian min 5 ini. Min 5 dikurangi 4 kali 0. Nah, ini berarti yang ini tetap nih ya. Min 5 tetap. Kemudian ini min 16. Oke. Kemudian ini sekarang 0 dikurangi 4 kali 20. Jadi min 80 ya. Min 80. Oke. Nah, kemudian pivotnya pindah ke sini nih ya. Jadi kita buat 0 di sini. Pivotnya pindah ke diagonal berikutnya ke 3. Kita tuliskan kembali ini. Ini harus agak sabar sedikit ya. Jadi 1 min 1 0 0 20 tetap, kemudian ini juga tetap 0 3, kemudian min 1 min 2 min 60 tetap. Nah, yang akan kita ubah ini juga tetap, ini tetap. Yang kita ubah mulai dari sini ya. Jadi acuannya sekarang adalah baris kedua. Acuannya adalah baris kedua. Ini sebagai acuan, baris kedua acuan ya. Baris ini. Nah, ini 6, ini 3. Ini harus sama loh. Setelah sama berarti yang 3 kalikan 2. Berarti baris kedua kita kalikan dengan 2. Nah, baris ketiganya tetap baris ketiga. Supaya jadi 0 ketika dikurangkan, ketika dieliminasi ini kita kurangkan. Oke, jadi kita pastikan ini 0. Karena kan 6 dikurangi 2 kali 3. Berikutnya, min 1 dikurangi 2 kali min 1. 2 kali min 1 jadi positif. 3 jadinya ya. Min 1 dikurangi 2 kali min 1. Berarti min 1 ditambah dengan 2. Jadi 1 ya. Kemudian min 2, sini ikuti rumusnya. Min 2 dikurangi 2 kali min 2. 2 kali min 2 adalah min 4.
min 4 jadi positif 4, min 2 ditambah 4, berarti jadi 2, jadi positif. Berikutnya 40, min 40 dikurangi 2 kali min 60. Atau min 2 dikalikan dengan min 60 kan berarti 120 positif. 120 ditambah min 40. Berarti berapa itu? 80 ya. Oke, 80. Oke, berikutnya nampaknya ini sama ini karena ini juga 6, 63 berarti baris keempat ya. Baris keempat yang kita ubah. Baris keempat dikurangi dengan 2 kali baris 2 ya. Ini berarti di sini 0. Kemudian 5, min 5 ya, baris keempat. Min 5 dikurangi 2 kali min 1. 2 kali min 1 adalah min 2 jadi min 2 jadi positif ya. Berarti min 5 ditambah dengan 2. 3 ya. Min 3, sorry. Min 3. Kemudian min 16. Ini ya, min 16 dikurangi 2 kali min 2. Berarti min 16 ditambah dengan 4. Min 12. Kemudian nah min 80 ya. Min 80 dikurangi 2 dikalikan dengan min 60. Berarti plus ya. Karena ini minus. Minus 100, jadi plus 120. 120. Jadi 120 dikurangi dengan 80 jadi 40. Oke. Ini diagonalnya, nah di bawah diagonal belum 0 semua, masih ada ini nih, belum 0. Berarti sekarang tinggal eliminasi baris ke-3 dan baris ke ya. Kita tuliskan lagi. 1 min 1 0 0 20 ya. 1 min 1 0 0 20 tetap baris pertama. Baris kedua juga tetap 0 3 min 1 min 2 60. 0 3 min 1 min 2 60. Oke. Berikutnya 0 0 1 2 80. 0 0 1 2 80. Kemudian nah, ini ya yang akan kita ubah nih. Ini baris ketiganya sebagai referensi, ini 1, ini min 3. Berarti yang ini kita kalikan dengan 3 ya. Kita kalikan dengan 3. Baris kedua kita kalikan 3. Ya, baris ketiga, sorry. Baris ketiga kita kalikan 3. Jadi perintahnya atau metode eliminasinya baris keempat, baris 4 dikurang ditambah jadi 3 kali baris 3 ya. 0 karena kan tadi ini min 3 ya. Kalau coba min 3 ditambah dengan 3 ini pasti 0 ya. Oke. Ini kita kalikan 3 berarti 6 ya. Kita tambahkan dengan ini. 6 tambahkan ini berarti min 6 ya. Min 6 berikutnya. Kemudian yang ini kalikan dengan 3. Kalikan dengan 3 berarti 240 ditambah dengan 40. 240 tambah dengan 40, 280 ya. 200 ya 80. Oke. 280. Oke, sudah begini maka kita dapatkan dari baris terakhir dulu, baris keempat. Jadi kita sebut dengan substitusi mundur nanti ya. Diperoleh bahwa min 6 V4 sama dengan 280. Kita dapatkan dari sini V4-nya berarti 280 dibagi dengan minus 6 ya. Berapa itu? Ya, kira-kira 46,7 lah ya. Kan 240 dibagi dengan 6 tuh
4 ya. Oke. 46,7 volt. Negatif ya. Kemudian, nah ini dari baris keempat. Kemudian bergerak ke baris, jadi ini baris keempat. Baris ketiga kita gerak ke sini. Baris ketiga ini namanya substitusi mundur. Baris ketiga berarti ini kan V3 ya. V3 ditambah 2 V4 sama dengan 80. Berarti V4 sudah dapat nih. Berarti V3 ditambah 2 dikalikan dengan boleh ini kita tuliskan minus 280 per 6 saja gitu ya. Sama dengan 8. Ini kan jadi per berapa ini? Per 3 ya, 280 per 3. Jadi berarti V3 sama dengan 80 ditambah dengan pindah ke ruas kanan kan ya, 280 per 3. Berarti ini kalikan 3, 240 ditambah dengan 280. 520 ya. Per 3. Ya, kira-kira berapa ini? Bagi 3 ya. Ini 173,3 ya, coba hitung ya. Itu V3. Kemudian mundur ke baris kedua. Ke baris kedua kita dapatkan persamaan, jadi berarti ini kan 3V2 ya. 3V2 min V3 min 2V4 ini ya, sama dengan 60. Oke, berarti 3 dikalikan dengan V2 yang akan kita cari. V3-nya ini nih, 520. Kita pakai ini aja dulu, per 3. Min 2 kali V4, 2 dikalikan dengan negatif 280 per 6. 60 ya. Nah ini kan per 3 juga nih, per 3 ya. 2 per 6 kan sepertiga, ini jadi positif. Berarti 3V2 sama dengan, ini 60, yang ini pindah ke ruas kanan jadi plus 520 per 3, kemudian ini jadi negatif ya kalau pindah ke kanan ya, karena ini kan plus 280 per 3. 3V2 sama dengan 60 kali 3, supaya sama dulu per 3, 60 kali 3 itu berarti 180 ya, 180, kemudian ditambah dengan 520 berapa? Kemudian nanti dikurangi dengan 280 ya. Oke, ini 420 ya. Per 3. Sehingga dapatlah V2 berarti 420 dibagi dengan 3 ke sini per 9 ya. Oke. Nah, boleh begitu ya. Ini 46,7 kira-kira ya. Nah, baru kita dapatkan yang terakhir V1 dari baris pertama. Baris pertama berarti kan V1 min V2 sama dengan 20 gitu kan ya, V2-nya nih ya. Berarti V1 min 420 per 9 sama dengan 20. Berarti V1 sama dengan 20 ditambah ini tidak ya, 420 dibagi dengan 9. Ini kan berarti kalikan dengan 9 nih supaya per 9 nanti. Supaya per 9. 180 ya. 180. 180. 600 berarti ini. Ya, 600 per 9 berapa itu? Kira-kira 66 ya, hampir 7 ya. 63 7 oke ya. Ini 66,7-an kira-kira. Oke. Jadi sudah diperoleh masing-masing ya, V1, V2,
V3 dan V4. Jadi kita dapatkan V4 dulu yang ini. Ya. Kemudian baru dapatkan V3, baru dapatkan V2, dan terakhir dapatkan V1. Nah, ini sedikit lebih apa namanya, ya agak panjang karena memang kita melibatkan matriks 4x4. Ya, mungkin nanti ada matriks 5x5, 6x6 dan seterusnya. Nah, tentu saja kita bisa gunakan bantuan komputer ya dengan programming, dengan MATLAB bisa ya. Ya. Kalian bisa coba itu ya, kalian buktikan dengan pemrograman komputer ya. MATLAB paling tidak bisa ini ya. Baik dengan menggunakan metode Elimination-Gauss maupun dengan menggunakan metode Cramer. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.